lagi selamat datang buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini dari Kementerian Hukum. Pak Sekda, mohon maaf Pak Sekda, saya ingin bercerita sedikit tentang Sumbawa, Bu. Jadi Sumbawa itu punya falsafah Samawa namanya. Jadi Sumbawa itu punya adat barenti kosara, sara barenti ko kitabullah, kangla buat lenge, pakit ko nenek. Nah, jadi itu falsafah Samawa Kesultanan Islam Sumbawa saat itu. Yang artinya seperti ini mungkin Bu ya. Jadi kita itu adalah bentuk pengenalan hukum peraturan ya yang tertulis atau tidak tertulis Pak Sekda yang diwarisi oleh keluarga Samawa yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku kami agar kelak kami menjadi anak-anak yang paham tentang agama, manusia yang toleransi, sopan santun saat bersosial di lingkungan masyarakat, malu melanggar hukum ya karena takut kepada azabnya Allah. Jadi itulah filsafat Samawa yang kami dirikan di luar dari Undang-Undang Dasar. Baik. Juga itu kita diberikan sanksi dulu sama orang tua kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mengikuti itu ya kita diberikan sanksi gitu sama orang tua kita gitu. Hari ini sejak diresmikan Posbankum 2025 oleh Menteri Hukum ya secara massal dibentuk di desa dan di kelurahan. Ada 1166 titik yang hari ini ibu-ibu berkunjung ke sini ya. Ya, artinya ini adalah layanan hukum bagi masyarakat dalam menempuh akses keadilan. Pertanyaan saya, ini free nggak Bu? Bagi masyarakat ini free nggak? Free. Jadi ini free. Yang kedua, saya ingin menanyakan begini, Ibu. Seperti apa bentuk dukungan Kemenkum terkait berkelanjutannya program Posbankum Desa dan Kelurahan? Pertama kami sampaikan bahwa ini adalah untuk mendukung Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto, Astacita 7, memperluas akses reformasi di bidang hukum. Jadi perluasan akses keadilan, bahwa hukum itu adalah jaminan keadilan dan keadilan itu adalah tuntutan bagi semua warga masyarakat, hak dan tuntutan, dan oleh karena itu negara berkewajiban untuk memenuhi itu. Caranya bagaimana? Sudah ada sebenarnya undang-undang bantuan hukum, tapi itu hanya terbatas untuk orang atau kelompok orang miskin yang tidak memenuhi kebutuhan, mampu memenuhi kebutuhan secara ekonomi, sandang pangan, perumahan, termasuk pendidikan. Nah, kalau yang Posbankum ini adalah perluasan dari akses keadilan. Jadi ini berlaku buat semua orang. Tidak ada kategori orang miskin, ini berlaku buat siapapun. Dan ini free, negara menyediakan untuk itu. Dari mana? Ya kita hadirkan di setiap desa, kelurahan, agar lebih dekat ke masyarakat. Jadi kita memberdayakan masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kalau dibilang ada anggarannya, ditarik kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan itu, tentu tidak. Ini memang wadah yang disediakan negara untuk itu. Jadi kalau ditanya bagaimana keberlanjutan, kita berharap bahwa Posbankum ini bukan seremonial 1166 di Sumbawa, di NTB, kemudian ada sekarang 71.000 lebih di seluruh Indonesia. Target kita kan seluruh Indonesia, nasional hampir 83.000. Di tahun ini mudah-mudahan atau di awal tahun itu seluruh desa, kabupaten di seluruh Indonesia itu akan terbentuk. Kalau ditanya keberlanjutannya, ini kita kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat butuh nggak untuk akses keadilan itu? Butuh dong, Bu. Kalau butuh, sama-sama kita untuk menjaga keberlangsungannya. Kalau untuk pendidikannya, pelatihannya, kita akan terus support. Baik, mungkin kita belum ke situ, Bu. Siap. Baik, hari ini saya juga lupa, Bu, saking semangatnya saya pengen ngobrol sama Ibu. Gitu. Jadi kita ini di acara, saya kan paralegal, juga saya bekerja di Liputan Sumbawa. Ini teman-teman saya ini dari Liputan Sumbawa. Jadi Ibu direkam, di ngobrol bareng One Ball, Bu. Jadi ini bisa ngobrol bareng One Ball ya. Jadi di podcast saya ini sekalian Ibu ya. Siap. Boleh ya Bu ya. Baik,
supaya Ibu tahu, Ibu direkam di Liputan Sumbawa gitu. Ya. Baik, di tahun 1975 kan paralegal ini kan dianggap rokok, Bu. Rokok ya. Jadi orang yang bisa menasihati hukum ya gitu ya, Bu. Ya. Paralegal pertama kali tercantum dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Adakah bentuk program pelatihan yang diberikan Kemenkum terhadap paralegal seperti tadi Bu nyatakan tadi tentang pelatihan tadi seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk pelatihannya sebenarnya ini merupakan tugas dari organisasi bantuan hukum yang terakreditasi Ya, Bu. oleh Kementerian Hukum. Ya. Jadi nanti organisasi bantuan hukum itu akan bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk mendapatkan persetujuan bahwa akan dilaksanakan pelatihan paralegal. Jadi paralegal itu boleh berasal dari warga desanya supaya apa? Supaya lebih mudah. Civil society atau sistem? Sipil. Oke. Boleh civil society, boleh dia berasal dari komunitas, itu nggak ada masalah. Nah, pelatihan paralegal inilah yang terus kita dorong. Kita latih mereka selama 3 hari dengan modul dan kurikulum yang sudah ditetapkan dan ada keputusan menteri terkait itu. Yep. Kemudian mereka harus melakukan aktualisasi di Posbankum ini selama 3 bulan. 3 bulan. Kalau sudah selesai 3 hari, kemudian dilanjut dengan aktualisasi di Posbankum selama 3 bulan, baru kita keluarkan sertifikat telah lulus mengikuti pelatihan paralegal dan berhak menyandang identitas non-academic Certified Paralegal of Legal Aid, CPLA. Jadi oleh karena itu, dengan dasar itu seorang paralegal itu boleh bekerja di pos bantuan hukum, namun tetap di bawah supervisi dari organisasi pemberi bantuan hukum dan penyuluh hukum. Baik Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa pelatihannya 3 hari ya Bu ya? 3 hari. Oke, terima kasih Bu, 3 hari. Ada tambahan Pak, silakan. 3 hari teori. 3 hari teori. 3 bulan aktualisasi. Oke, ya baik. Terima kasih Pak. Terakhir terkait insentif, teman-teman apakah ada dukungan dari Kementerian Hukum? Bagaimana itu Bu? Kita sudah memikirkan sampai ke sana dan kita sedang berkomunikasi juga dengan Kemendes bagaimana ke depannya. Ini kan program yang baru diluncurkan di tahun ini, di tahun 2025. Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan. Dan kemarin kita juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Desa bagaimana solusinya. Dan Kementerian Dalam Negeri bahwa memang idealnya itu ada. Tapi kan dalam kondisi sekarang, tahun depan kita sudah mulai memikirkan ke arah sana, Pak. Tapi kami sampaikan, kami kalau belum pasti kami tidak mau mem-PHP, memberikan harapan palsu. Tapi kita berharap pemerintah daerah pun berpikir sampai ke sana juga. Jadi bukan tanggung jawab Kementerian Hukum semata ketika ini sudah terbentuk, yang merasakan manfaatnya adalah desa, pemerintah desa, tidak bisa semua dijangkau oleh Kementerian Hukum. Oleh karena itu, kolaborasi Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Kementerian Hukum itu menjadi sangat penting. Itu baik. Sudah menjadi atensi juga. Ya, baik. Ada penambahan Pak Sekda? Cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah di ngobrol bareng One Boy Bu. Dengan narasumber luar biasa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, One Boy. Sukses ke depannya.